Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Harapan Bapak kalian semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa untuk mengawali pagi hari ini dengan berdoa dan mengucap rasa syukur. Dan untuk kegiatan hari ini, pembelajaran PKN kelas 7, kita masih membicarakan tentang bab 6, yaitu bekerja sama dan bergotong royong. Tema yang pertama adalah landasan karakter kerjasama dan gotong royong, dengan subtema yang pertama adalah olah hati atau kita sebut dengan karakter biru. Nah, pengertian dari olah hati itu adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan mengolah perasaan. Dalam konteks kerjasama dan gotong royong, olah hati menjadi dasar untuk membentuk karakter jujur, peduli, dan empati. Nah, sementara dari tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian dapat menjelaskan pentingnya empati dan kejujuran dalam kerjasama. Kemudian harapan Bapak juga kalian mampu menampilkan sikap peduli terhadap sesama. Nah, lalu bagaimana contoh sikap dalam mengolah hati ini? Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri tentu saja. Kemudian, mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian, memberikan bantuan dengan tulus. Kemudian, yang berikutnya adalah olah pikir atau kita sebut dengan karakter hijau. Olah pikir sendiri adalah kemampuan untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif. Karakter hijau menekankan rasionalitas, keterbukaan, dan kemampuan berpikir jernih dalam kerjasama. Harapan Bapak, kalian mampu mengemukakan ide secara terbuka dalam kegiatan kelompok. Lalu, kalian mencari solusi bersama atas permasalahan-permasalahan yang mungkin saja timbul. Lalu, bagaimana contoh sikap dalam olah pikir ini? Yang pertama adalah menyampaikan pendapat dengan sopan. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan pendapat dalam sebuah forum atau dalam sebuah kerja kelompok begitu, sampaikanlah dengan sopan dan santun. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai ide orang lain, berpikir terbuka dan logis dalam diskusi kelompok ya. Dan yang ketiga adalah olahraga atau yang kita sebut dengan karakter kuning anak-anak. Olahraga di sini bukan hanya aktivitas fisik ya, tetapi juga kemampuan bertindak nyata, semangat, dan disiplin. Karakter kuning menekankan etos kerja, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan. Harapan Bapak, kalian juga memiliki semangat dan tanggung jawab dalam kerja kelompok. Kemudian mampu menyelesaikan tugas secara konsisten ya anak-anak ya. Nah, lalu contoh sikap dalam olahraga ini seperti apa sih? Yang pertama adalah berperan aktif dalam tugas bersama. Jadi bukan hanya satu atau dua orang saja. Ketika misalnya pelajaran Bapak ada yang harus dikerjakan secara bersama-sama, Bapak harapkan sih semuanya aktif ya, ikut terlibat. Jadi jangan hanya satu atau dua orang saja. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Bapak paling senang tuh sama anak-anak yang kalau seandainya diberikan tugas itu dikumpulkannya tepat waktu ya. Tapi ada juga tuh anak yang cepat sekali mengerjakannya. Baru aja 5 menit dikasih tugasnya udah langsung dikumpulkan. Tapi sayangnya tugasnya malah asal-asalan. Ya, Bapak sih tidak harapkan hal seperti itu ya. Jadi tolong kalian harus tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pantang menyerah dan semangat dalam kerja tim. Dan yang keempat adalah olah rasa dan karsa atau kita sebut dengan karakter merah ya anak-anak ya. Olah rasa dan karsa ini melibatkan nilai-nilai budaya, spiritual, dan cita-cita luhur. Karakter merah ini mencerminkan jiwa nasionalisme, budaya gotong royong, dan tekad membangun kebaikan bersama.
Bapak harapkan sih nilai-nilai budaya dan gotong royong itu bisa dihargai oleh kalian. Kemudian kalian juga berkomitmen untuk membangun kebersamaan. Lalu bagaimana sih contoh sikap dalam olah rasa dan karsa ini? Ya, yang pertama adalah menghargai keberagaman budaya dalam kelompok. Kemudian menjaga persatuan dalam perbedaan. Lalu memiliki cita-cita bersama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis misalnya. Nah, itu materi tadi kalian bisa dapatkan di buku paket di halaman 118 ya anak-anak ya. Ada di buku paket halaman 118 sampai dengan 120. Silakan kalian untuk lebih memahami materi yang Bapak barusan sampaikan ada di halaman 118 sampai 120. Lalu kita lanjutkan dengan revolusi mental. Konsep revolusi mental. Sebenarnya apa sih revolusi mental itu? Jadi revolusi mental itu adalah perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak ke arah yang lebih baik demi membangun bangsa yang maju dan beradab. Harapan Bapak sih ketika kalian memahami konsep revolusi mental ini, kalian paham pentingnya perubahan sikap dan pola pikir positif. Kemudian juga kalian mampu menjelaskan dampak revolusi mental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai utama revolusi mental itu ada integritas, ada etos kerja, dan gotong royong. Integritas itu apa sih Pak? Nah, integritas itu adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Jadi selaras ya antara hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan itu yang baik dan benar. Lalu etos kerja itu apa? Etos kerja itu adalah semangat motivasi, tanggung jawab dalam bekerja secara bersungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan kalian diberikan tugas begitu sama Bapak, kalian tuh semangat, motivasinya jelas gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya juga iya. Nah, harapan Bapak sih kalian tuh mampu menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab ya. Kemudian juga mampu menampilkan semangat dalam melaksanakan tugas gitu. Lalu contoh-contoh sikapnya seperti apa? Ya, tidak mencontek saat ulangan contohnya begitu ya. Nah, Bapak tidak mengharapkan tuh pada saat ulangan ada yang mencontek. Kemudian menjaga nama baik kelas atau nama baik sekolah gitu. Dan bertanggung jawab atas tugas piket. Lalu berikutnya adalah gotong royong dalam revolusi mental. Nah, gotong royong ini menjadi kekuatan kolektif bangsa untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kalau harapan Bapak sekali lagi kalian juga paham itu pentingnya arti gotong royong dalam perubahan sosial. Kemudian juga kalian mampu untuk berkontribusi dalam kegiatan gotong royong di sekolah atau lingkungan. Ya, contoh realnya sih seperti kerja bakti, membersihkan kelas atau lingkungan sekolah, atau misalkan tugas piket di kelas. Ya. Kemudian menjadi relawan dalam kegiatan sosial dan berpartisipasi dalam program kebersihan dan penanaman pohon. Nah, ini selaras ya dengan kegiatan kemarin kalian pelajaran agama tuh. Bapak lihat ada menanam pohon gitu ya, menanam dari bibit. Nah, itu bagus, tolong dilanjutkan. Nah, mengenai revolusi mental ini kalian bisa baca lebih lengkapnya di buku paket di halaman 120 sampai dengan 123 anak-anak ya. Di buku paket ada di halaman 120 sampai 123. Silakan kalian baca, pahami dengan baik apa yang Bapak maksud. Dan untuk tugas hari ini, untuk tugasnya adalah siswa aktif. Ada di halaman 124 buku paket. Di situ ada elemen integritas, etos kerja, gotong royong. Nah, yang perlu kalian cari adalah cara meningkatkan dalam diri kalian itu seperti apa. Cara menumbuhkannya. Cara menumbuhkan integritas itu seperti apa. Cara menumbuhkan etos kerja itu seperti apa. Cara gotong royong itu seperti apa. Lalu setelah itu silakan kalian buat dalam bentuk Canva ya, boleh presentasi, boleh dokumen, atau boleh apa saja boleh. Lalu kirimkan linknya ke Bapak melalui WA Japri ya.
Baik, Bapak tunggu untuk tugas hari ini sampai dengan jam 12 siang nanti. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian WA Japri Bapak ya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, salam sehat selalu.